Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan Mr. Paul Saif Channel yang saya hormati, semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kali ini saya akan eksplor tentang kuburan yang terkenal sekali di Kota Blitar, kuburan gantung. Selanjutnya, perjalanan kita menuju Jalan Melati 43, yaitu kuburan gantung. Kita awali dari pusat Kota Blitar, alun-alun. Begitu kita nyampe di Jalan Melati, kita akan menemukan yang namanya Pesanggrahan Eyang Joyodigdan. Dan siapakah Eyang Joyodigdan tersebut? Kenapa makamnya terkenal dengan sebutan makam gantung? Ayo kita telusuri, kita cari dari juru kunci tersebut. Inilah penampakan pagar atau gapuro dari Pesanggrahan Joyodigdan Jalan Melati 43. Tujuan kita adalah berziarah, yang konon ini adalah masih kerabat Pangeran Diponegoro dan murid kesayangan dari Eyang Jugo atau Mbah Imam Sujono Gunung Kawi. Jenengan sinten, Mbah? Balasiman. Balasiman, juru kunci makam gantung. Oh, juru kunci makam gantung Mbah Eyang Joyodigdo. Nggih, sampun dangu nggih mriki. Tasik 11 tahun, Bu. Tasik 11 tahun. Nggih, tasik niku pun tuangu, Mbah, pun apa daerah mriki. Nggih. Nggih, matur suwun. Diangsalaken mengunjungi ziarah dhateng makam Eyang Joyodigdo Blitar nggih. Salah satu kerabat nggih. Jadi Eyang niki salah satu kerabat Pangeran Diponegoro. Tasik murite Mbah Imam Sujono niku Kiai Jakaria. Nggih, matur suwun nggih. Setelah kita bertemu dengan juru kunci dari pesanggrahan ini, yaitu Mbah Lasiman, kita diberi izin dan diberi kunci untuk berziarah ke makam tersebut. Nampak di kanan kiri masih rimbun. Sebelah kanan ada tanaman pertanian yang konon juga dulunya dilakukan oleh Mbah atau Eyang Joyodigdan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di channel Mr. Paul Saif, channel tentang pendidikan, hiburan, dan yang tertrending kali ini. Dan untuk saat ini kita mencoba untuk menelusuri silsilah keturunan daripada atau kerabat Pangeran Diponegoro yang ada di Kota Blitar ini. Dan kita akan mengunjungi sebuah makam yang terkenal dengan sebutan makam gantung Mbah Joyodigdo. Ayo kita telusuri seperti apakah makamnya. Check it out. Ini adalah makam kerabat, hampir semuanya adalah Raden bangsawan darah biru dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Begitu kita memasuki makam Eyang Joyodigdan, kita menggunakan prosedur sebagai seorang muslim. Makam Eyang Joyodigdan ini disebut pula di seputaran daerah Blitar disebut makam gantung. Kenapa makam ini disebut juga dengan makam gantung?
Dan siapa pula Eyang Joyodigdan tersebut? Menilik dari sejarah dan cerita yang beredar di seputaran masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya, Eyang Joyodigdan adalah masih kerabat Pangeran Diponegoro. Eyang Joyodigdan adalah juga murid kesayangan dari Mbah Imam Sujono dari Gunung Kawi. Beliau ini masih keturunan darah biru bangsawan Mataram Islam. Ketika pendekar tersebut semasa hidupnya sangat dekat dengan masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat kecil, tetapi mereka berhadapan-hadapan dan berseberangan dengan kolonialisme Belanda yang senantiasa menindas dan memaksa rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Akhirnya, salah satu pendekar dari ketika tersebut dalam video ini adalah Eyang Joyodigdan. Beliau berasal dari Mataram, kemudian berjuang bergerilya melawan pemerintahan kolonialisme dari hutan ke hutan di wilayah Blitar. Dan selalu mengganggu kepentingan kolonialisme, melakukan gerakan yang sifatnya menyerang dan bersembunyi. Keberanian Eyang untuk melawan kolonialisme Belanda yang sangat kejam tersebut dilatar belakangi oleh ilmunya yang sangat mumpuni, karena Eyang muda itu gemar mencari ilmu kanuragan baik kepada guru-guru Mataram maupun kepada guru-guru yang tidak kasat mata atau jim. Sehingga keterampilan kanuragannya sangat mumpuni, ilmu kesaktiannya tidak diragukan lagi sesuai dengan zamannya, yaitu penguasaan ilmu yang sempurna, ilmu rawa rontek atau pancasona, yang konon ilmu itu akan bisa hidup sepanjang masa abadi, kecuali yang bersangkutan melepas atau membuang ilmu-ilmunya tersebut. Atas kesaktiannya dan membuat gaduh melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, hal itu terdengar sampai pada telinga Adipati Blitar. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, akhirnya Adipati Blitar mengirim telik sandi siapakah gerangan kesatria yang berani melawan penjajahan tersebut. Dan akhirnya Adipati tersebut mengetahui dari para telik sandi, beliau yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan ialah Eyang Joyodigdan dari Mataram. Atas situasi tersebut, Adipati Blitar membujuknya untuk bergabung dengan pemerintahan Kadipaten Blitar yang akan dijadikan menjadi wakil Adipati atau Patih Blitar. Atas rayuan dan ajakan dari Adipati Blitar agar Raden Ngabehi Joyodigdan mau bergabung dan mengabdi untuk Blitar, akhirnya diiyakan dan disetujui oleh Raden Ngabehi tersebut. Dijadikanlah Raden Ngabehi tersebut menjadi wakil adipati atau
Patih Kadipaten Blitar. Karena berasal dari darah biru, Raden Ngabei tersebut bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak canggung karena sudah terbiasa di masa lalunya, sehingga Kadipaten Blitar menjadi makmur. Akhirnya Raden Ngabei diberi hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati 43 Blitar. Di akhir hayatnya, konon Raden Ngabei Joyodigdan meninggal sampai 3 kali dalam sehari. Akhirnya segala ilmu, pusaka, dan baju kebesaran yang berhubungan dengan keilmuan kesaktiannya dilepaskan dan ikut dimakamkan dengan cara digantung di atasnya. Jadi makam beliau tetap berada di dalam tanah, sedangkan yang di atas menggantung itu adalah pusaka dan baju kebesaran kesaktiannya.